Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadiati Salsabila Kaimudin, and I want to explain about past modal verbs. Oke, langsung saja. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau familiar dengan kata modals. Nah, untuk yang belum tahu, jadi modals ini adalah kata kerja bantu. Modals pada umumnya digunakan untuk mengungkapkan sikap penutur terhadap suatu hal. Apakah hal tersebut dibutuhkan, disarankan, diizinkan, atau hal tersebut mungkin terjadi, dan sebagainya. Dan pada dasarnya, semua modal selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb one. Tetapi yang saya mau fokuskan di sini adalah modals yang digunakan untuk menyatakan atau menceritakan atau menjelaskan kejadian masa lampau. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa contoh, mungkin belum semua, tapi ini adalah beberapa contoh yang modals yang dipakai untuk menyatakan masa lampau atau menceritakan masa lampau. Yang pertama ada should, kedua ada could, might, can't, shouldn't, couldn't, must, dan would. Oke, selanjutnya ada rumus dari past modal. Karena yang saya jelaskan tadi, semua modal selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb one. Tapi karena di sini kita membahas tentang past modal atau modals yang digunakan dalam bentuk past, maka kata kerja yang digunakan di sini bukan lagi verb one atau kata kerja bentuk pertama, melainkan past participle. Nah, rumusnya sebagai berikut. Modal plus have plus past participle. Oke, jadi yang digunakan di sini adalah past participle, bukan lagi verb one. Nah, kemudian ada different ways to use modal in the past, atau kondisi-kondisi yang dimana bisa menggunakan modals. Yang pertama ada talking about the possibility. Yang kedua ada expressing a regret. Yang ketiga making recommendation or criticism. Yang keempat ada elaborating on deduction. Dan yang kelima ada expressing disbelief. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung saja ke poin yang pertama. Using models to talk about a possibility in the past. Jadi ini kondisi ini di mana teman-teman mungkin punya planning atau kejadian masa lampau yang tidak terlaksana pada masa lampau tersebut. Jadi teman-teman bisa mengungkapkannya dengan modals, past modals. Jadi modal yang digunakan di sini, di kondisi ini, ada 3. Bisa could, bisa might, atau would. Kemudian diikuti oleh have dan past participle. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama, if she had called me to apologize, I would have given her a second chance. Yang kedua ada she could have traveled to Europe with her family, but she got a summer job instead. Yang terakhir, if I hadn't planned the party last minute, more people might have turned up. Oke, jadi ini dari contoh yang pertama, saya hanya highlight yang model plus have, tetapi tetap diikuti dengan past participle. Oke, yang kedua ada models to express a regret.
Ini model untuk menyatakan penyesalan. Contohnya ada dua. Tuh, I should have invited him to my party. I feel bad about not telling him. Yang kedua ada I should have stayed home and studied for the exam. Jadi yang untuk menyatakan penyesalan hanya should yang dijadikan atau yang bisa digunakan untuk menyatakan past model. Yang ketiga, using models to make a recommendation or criticism about the past. Untuk menyatakan atau membuat rekomendasi atau mengkritik about past. Contohnya, she should have listened to the doctor when he told her to rest. Yang kedua, you could have texted me if you were running late. Yang ketiga, you shouldn't have worn my clothes without asking in the first place. Jadi, model yang dipakai di sini juga ada 3. Yang pertama should, yang kedua could, dan shouldn't. Yang keempat, yaitu models to elaborate on past deduction. Yang pertama, contohnya ada he must have left work already. It's 7 p.m. Yang kedua, I might have left the car keys at the restaurant. Yang ketiga, I should have received the wedding invitation already. Jadi models yang dipakai di sini bisa must, might, dan should. Kemudian yang kelima, yang terakhir, the models to express disbelief about the past. Nah, model yang digunakan di sini bisa can't dan couldn't. Yang pertama, contohnya dari can. You can't have eaten the whole cake. I was huge. It was huge. Sorry. And yang terakhir, I couldn't have won, so I didn't take part in the competition. Tetapi di sini penggunaannya kalau misalkan di kalimat pertama ini yang can have dan couldn't have ini bisa ditukar. Jadi bisa di sini yang kalimat pertama kalau mau menggunakan couldn't juga artinya tidak akan berbeda. Kemudian ada kalau mau menggunakan can't di posisi couldn't ini juga tidak merubah artinya. Jadi sama saja. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.